Salam di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Allah yang hidup di dalam aku. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Galatia pasal 2 ayat 20a yang demikian punya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, makna dari Tuhan Yesus sudah ada dalam diriku itu apa? Identitas yang baru. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi karakter Tuhan Yesus ini menggerakkan setiap orang percaya untuk berkarakter seperti Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20. Yang kedua, maknanya hubungan yang dialami memperbaharui berbuah karakter, keinginan pikiran, dan hikmat yang mencerminkan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 13. Mana yang ketiga? Hidup yang berbuah Roh Kudus. Sehingga di dalam ada kasih, ada sukacita, ada sabar, ada ketekunan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian makna yang keempat, kuasa Roh Kudus selalu memberikan kemampuan untuk hidup selalu dalam kekudusan, kebenaran. Hidup dalam kasih kepada sesama, kasih pada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Yang kedua, saudara-saudaraku, praktek sekarang ini orang-orang yang sudah hidup, bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamnya. Itu apa praktek seharinya? Itu bukan suatu teori, tapi dalam gaya hidupnya nyata sesehari, sehingga orang bisa melihat bahwa karakter Kristus ada di dalamnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sadar bahwa dirinya sudah ada Kristus. Dia tidak lagi sendirian. Dia tidak lagi yatim piatu. Tapi Kristus selalu beserta karena ada di dalam dirinya. Yang ketiga, sebagai bait Allah, dia selalu menjaga kehidupan seseharinya untuk menjauhi kejahatan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Praktek yang empat, buah-buah Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Yohanes 15 ayat 5. Praktek yang kelima, dia tidak merasa sendiri, tapi selalu Yesus Kristus dalam rohnya itu selalu mengaktifkan Roh Kudus ada di dalam dirinya, selalu diaktifkan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan jalan yang benar. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Praktek yang keenam, tetap melakukan hal-hal yang benar. Walaupun dia sendirian, tidak ada orang, tapi dia
merasakan bahwa Yesus sudah ada di dalam dirinya. Dia tidak sendirian. Selalu Yesus ada di dalamnya. Saudaraku, sebagai kesimpulan, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamnya. Kesimpulan adalah perubahan identitas diri. Dia bukan yatim piatu lagi, tapi dia adalah ahli waris daripada Tuhan Allah. Yang kedua, perubahan standar moral. Agar Roh Kudus diaktifkan terus dan Roh Kudus senang tinggal di dalam dirinya. Yang ketiga, kesimpulannya, perubahan dampak. Karena dia dekat, karena Roh Kudus ada di dalamnya dan selalu diaktifkan, maka Roh Kudus nyata menjadi saksi pada sesama. Sesama bisa melihat bahwa buah-buah Roh Kudus ada di dalam orang itu. Saudaraku, saya akan selalu berdoa untuk saudara, Bapak Ibu sekalian, supaya saudara dan saya untuk selalu menyertakan Roh Kudus, untuk selalu hidup adalah Kristus yang selalu ada di dalamku. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Immanuel. Amin.